Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Aren semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi listrik bolak-balik atau AC. Pada bagian pertama, kita akan membahas materi besaran dalam listrik bolak. Bagaimana materinya? Yuk simak pembahasannya. Arus bolak-balik atau arus AC. Yang pertama, arus itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada arus DC. Arus DC ini namanya arus searah atau kepanjangan dari DC itu direct current atau langsung. Yang kedua ada AC atau arus bolak-balik atau alternating current. Contoh dari arus DC atau arus searah itu salah satu contohnya ada baterai, aki, dan elemen volta. Terus ciri-cirinya bagaimana untuk arus DC ini? Tentunya arus DC mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Tidak dipungkiri, kalian sudah melihat loh, kalau batu baterai itu kan ada kutub positif dan kutub negatifnya. Maka itu dinamakan arus DC atau arus searah. Yang kedua, tadi disebutkan ada arus AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Nah, contohnya yaitu generator atau listrik PLN. Yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari adalah kita memakai yaitu listrik PLN. Itu salah satu contoh dari arus bolak-balik atau arus AC. Di sini alat untuk mengukur arus itu ada beberapa. Yang pertama itu ada amperimeter dan yang kedua itu ada namanya voltmeter. Amperimeter itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus dengan satuan ampere. Untuk voltmeter itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik dengan satuan volt. Yang ditampilkan pada alat ukur amperimeter maupun voltmeter itu nanti dinamakan nilai efektif. Terus gini, arus dan tegangan AC yang akan kita bahas pada materi ini yaitu arus dan tegangan AC nilainya selalu berubah-ubah atau nilai maksimumnya dapat diukur menggunakan osiloskop atau disebut dengan yang biasanya ada di peralatan rumah sakit untuk untuk mengukur detak jantung manusia atau untuk mengetahui detak jantung manusia itu salah satu dari osiloskop, penggunaan osiloskop yang berbentuk gelombang sinus atau sinusodial. Arus dan tegangan AC. Arus dan tegangan AC nilainya selalu berubah-ubah dan digambarkan seperti berikut ini. Tadi disebutkan ini adalah salah satu gambar untuk ilustrasi gelombang sinus dari tegangan. Yang di merah ini nanti ini gambar dari tegangan listriknya, sedangkan yang biru ini dari kuat arusnya. Yang di sini seharusnya omega T. Nah, ini dia persamaan tegangan. Persamaan tegangan atau V itu sama dengan V maksimum kalikan sin omega T. Sedangkan untuk V itu tegangannya, untuk V maksimum itu tegangan maksimumnya. Dan W itu atau omega itu kecepatan sudut dan T-nya itu waktu. Untuk persamaan arus, I sama dengan I maksimum dikalikan omega T. Nah, ini keterangannya. V itu tegangan dengan satuan volt, untuk I-nya kuat arus dengan satuan ampere, untuk V max yaitu tegangan maksimum dengan satuan volt, untuk I max itu kuat arus dengan satuan ampere. Untuk omega itu namanya kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Untuk T-nya itu selang waktu atau waktu dengan satuan sekon. Kita lanjut. Tadi disebutkan ada nilai efektif. Nah, itu nilai efektif yaitu nilai yang ditampilkan pada alat ukur, yaitu pada alat ukur amperimeter maupun di voltmeter. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan yang terbaca atau terukur pada amperimeter dan voltmeter. Nah, untuk formulasinya atau rumusnya tegangan efektif yaitu sebesar VEF sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Untuk VEF itu namanya tegangan efektif dengan satuan volt. Untuk V maksimum yaitu tegangan maksimumnya dengan satuan volt. Bagaimana rumusnya untuk nilai efektif dari arusnya? Nah, ini dia. Arus efektif itu besarnya IEF sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Untuk IEF itu merupakan dari arus efektif dengan satuan ampere. Untuk I maksimum yaitu arus maksimum dengan satuan ampere. Terlanjut, arus
dan tegangan rata-ratanya. Bagaimana caranya menghitungnya? Untuk IR atau arus rata-ratanya itu besarnya 2 kalikan I maksimum dibagi dengan Pi. Pi itu besarnya 3,14 atau sama dengan 0,637 kalikan I maksimum untuk mencari nilai arus rata-ratanya. Dan untuk tegangan rata-rata, untuk VR-nya sama dengan V maksimum dibagi Pi. Sehingga dihasilkan untuk tegangan rata-ratanya 0,637 kalikan V maksimumnya. Terakhir ada impedansi. Impedansi itu apa toh? Impedansi itu sama halnya dengan nilai resistor atau hambatannya. Atau impedansi didefinisikan sebagai besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arusnya. Untuk formulasinya yaitu Z sama dengan V dibagi dengan I. Z sendiri itu impedansi satuannya ohm. Sedangkan tegangan itu satuannya volt. Untuk I yaitu besarnya kuat arus dengan satuan ampere. Biar kalian lebih memahami materi besaran dalam listrik bolak-balik, Bapak kasih contoh satu soal biar kalian memahami dan bisa mengaplikasikan dalam bentuk persoalan lainnya. Hambatan 20 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memenuhi persamaan V sama dengan 400 sin omega T. Jika V dalam volt dan T dalam sekon, besar arus rata-rata yang mengalir pada hambatan tersebut adalah bla 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 bla. Kita kerjakan dulu yang diketahui dari soal apa saja. Yang diketahui yang pertama itu ada nilai R-nya sebesar 20 ohm. Sedangkan nilai V-nya itu sebesar 400 dikalikan sin omega T. Yang ditanyakan di sini berarti I rata-rata atau nilai IR-nya. Ingat dalam hukum Ohm pada bab 1 kemarin itu rumusnya V sama dengan I dikalikan dengan R. Ini pondasinya untuk di sini. Yang akan kita cari dulu berarti ini kita cari I maksimumnya. I maksimum. Nah, I maksimum itu didapatkan dari V maksimum dibagi dengan nilai R-nya. Nah, dari sini untuk V, ingat V itu formulasinya kan ada V maksimum dikalikan sin omega kalikan T. Jadi nilai V maksimumnya berarti yang di sini berarti ini berapa? 400. Berarti nanti untuk V maksimum kita menggunakan 400 volt. Berarti di sini ada 400 dibagi dengan 20 berarti dapat 20 ampere. Setelah itu kita baru bisa mencari nilai I rata-ratanya. Berarti nanti untuk nilai I rata-ratanya itu besarnya 2 kalikan I maksimum dibagi dengan nilai Pi-nya. Sama dengan 2 dikali nilai I maksimumnya tadi 20 dibagi dengan Pi. Berarti dapat berapa? 40 per Pi. Berarti jawabannya yang E. Terima kasih kalian sudah menyimak materi listrik bolak-balik atau tepatnya pada pertemuan pertama ini kita mencari besaran dalam listrik bolak-balik. Silahkan like dan subscribe ya kalau belum subscribe, dan jika materi ini bermanfaat silahkan share kepada teman-teman kalian. Saya Rizkian, sampai jumpa di video yang lainnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.